Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, bab khotam atau tanda kenabian, terdiri dari 8 hadis. Hadis ke-16, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, Hatim bin Ismail memberitakan kepada kami dari Al-Ja'du bin Abdurrahman. Ia berkata, aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah SAW bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku, semoga mendapat berkah. Setelah itu beliau berwudu, lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Maka aku melihat ada sebuah kahatam dalam kurung tanda kenabian di antara kedua belikat beliau seperti telur burung merpati. Hadis ke-17, Sa'id bin Ya'qub At-Talqani bercerita kepada kami. Ia berkata, Ayyub bin Jabir memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah SAW. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah, sebesar telur burung merpati. Hadis ke-18, Abu Mus'ab Al-Madini bercerita kepada kami. Ia berkata, Yusuf bin Al-Majishun memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya Rumaisah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Bersabda kepada Sa'ad bin Mu'ad pada hari kematiannya, Arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematiannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-19, Ahmad bin Abdah Ad-Dobbi, Ali bin Hujr dan banyak lagi lainnya berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Ghufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah SAW, maka ia akan bercerita panjang lebar dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khotam dalam kurung tanda kenabian, yaitu khotam dalam kurung tanda para nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-20, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Abu Hashim memberitahukan kepada kami. Ujrah bin Thabit memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Al-Ba' bin Ahmar bercerita kepadaku. Ia berkata, Abu Zaid Amru bin Ahtab Al-Ansori bercerita kepadaku. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau. Ketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian, Alba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-21, Abu Ammar Al-Husain bin Harith Al-Khuzai'i bercerita kepada kami. Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami. Ayahku bercerita kepadaku. Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku.
Ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah SAW baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah SAW bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk Anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW. Maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika beliau segera mencabut pohon itu, lalu menanamnya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Hadis ke-22. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Bishr bin Al-Wadah memberitahukan kepada kami. Abu Uqail Al-Dawraqi memberitahukan kepada kami. Dari Abu Nadrah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khotam atau tanda kenabian Rasulullah. Ia menjawab, khotam itu ada di punggung Rasulullah SAW, yaitu daging yang menyembul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-23. Ahmad bin Mikdam Abul Ash'ad Al-Ajli Al-Basri bercerita kepada kami. Hammad bin Zaid memberitahukan kepada kami. Dari Asim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Al-Sarjasi, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Maka terlihat olehku tempat khotam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat, seperti jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Lalu kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Maka orang-orang pun berkata, apakah Rasulullah SAW memohonkan ampunan untukku? Aku menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat 19. Quran Surat Muhammad ayat 19.